Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pelajaran fikih untuk kelas 10 pertemuan pertama. Perkenalan dulu. Pengajar fikih pada kelas 10 adalah Ustadz Syarif Hidayat. Waktunya adalah untuk kelas A, B, dan C. Sekarang adalah untuk kelas A. Sebelum melanjutkan pada materi pokok, atau sekarang sedang perkenalan saja, bahwa Ustadz akan menjelaskan pengertian fikih. Fikih menurut bahasa adalah pemahaman. Sedangkan fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf didasarkan atas hasil ijtihad. Jadi fikih itu didasarkan atas hasil ijtihad. Maka dari itu tidak ada istilah wajib, haram, sunat, makruh, mubah di dalam Al-Quran atau sunnah. Contoh sekarang sholat. Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Tidak ada dalam Al-Quran wajibus sholat, tidak ada. Tapi Allah memerintahkan aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan datangkanlah zakat. Ulama fikih membuat kaidah al-aslu fil amri lil wujub atau mutlakul amri lil wujub. Keumuman perintah menunjukkan kepada wajib. Maka sholat hukumnya wajib karena diperintah. Contoh haram. Haram tidak ada dalam Al-Quran haram memukul kedua orang tua. Tidak ada. Tapi Allah melarang. Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan mengatakan kepada kedua orang tua. Ulama usul fikih membuat kaidah mutlakul nahyi litahrim. Keumuman larangan itu menunjukkan kepada haram. Mengatakan kepada orang tua hukumnya atau dilarang di dalam Al-Quran. Setiap yang dilarang menunjukkan kepada haram. Maka mengatakan kepada kedua orang tua hukumnya haram. Menurut siapa? Itu menurut fikih. Jadi adanya wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu adalah produk fikih. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa fikih menurut istilah sebagian ulama adalah pengetahuan tentang hukum syara yang 5 tadi. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf adalah orang yang telah mendapat beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik wajib, sunat, haram, makruh, atau mubah. Siapa mukallaf itu? Mukallaf adalah orang yang sudah balik. Kalau orang yang sudah balik itu namanya mukallaf. Contoh seorang perempuan yang sudah itu sebagai cirinya sebagai balik. Kalau sudah balik berarti mukallaf. Begitu juga laki-laki kalau sudah mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun, dia itu sudah balik. Orang yang balik itu adalah mukallaf. Nah, adanya wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu adalah produk fikih. Karena fikih diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijtihad. Ijtihad menghasilkan hukum yang 5 tadi. Maka wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu adalah produk fikih, hasil ijtihad. Itu adalah pengertian fikih menurut istilah sebagian para ulama. Adapun fikih itu bukan masalah sholat saja, bukan saum wudu saja, tetapi ada cabang-cabang fikih. Fikih itu ada beberapa cabang. Apa sebabnya? Karena Islam itu sebagai agama yang mencakup aspek hidup dan kehidupan manusia. Sehingga segala aturan hidup manusia ada aturannya di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu menunjukkan bahwa Islam sempurna.
bukan urusan sholat saja, berdoa saja, tapi mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia. Maka dari itu para ulama ada membagi cabang-cabang fikih. Ada yang disebut dengan fikih ibadah seperti wudhu, sholat, saum, haji, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan ibadah mahdoh, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdoh adalah sudah ditentukan oleh Allah caranya, polanya, dan aturannya, serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada yang disebut dengan fikih muamalah, pergaulan hidup. Di dalamnya mencakup jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk pada fikih muamalah. Dan yang ketiga adalah fikih munakahat. Fikih munakahat adalah fikih yang menyangkut masalah perkawinan. Fikih perkawinan mulai dari lamaran, akad nikah, kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan dibahas pada semester 2 kelas 2 kalau itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fikih mawaris yang disebut dengan ilmu faraid, termasuk kategori fikih mawaris. Selanjutnya ada fikih jinayat, umpamanya pidana perdata Islam, hukum pembunuhan, hukum penganiayaan, ya, itu dibahas dalam fikih jinayat. Kemudian yang selanjutnya fikih siasah, fikih yang berhubungan dengan politik, itu juga dipelajari di kita, yaitu di kelas 3. Nah, ini semua adalah cabang-cabang fikih. Jadi Islam itu sungguh agama yang telah mengatur hidup dan kehidupan manusia, sehingga pantas Allah mengatakan bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang sempurna. Nah, untuk pembahasan pada semester pertama di kelas 10, kita akan membahas fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih tentang pergaulan hidup. Nanti dibaca dulu oleh kalian di dalam kitab Bulughul Maram, lihat di dalam kitab Al-Buyu, kemudian kalian tulis dulu ya, kitab Al-Buyu hadis yang pertama. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ustaz akan menjelaskan arti dan maksud dari hadis yang berhubungan dengan fikih muamalah. Kitab Buyu yaitu artinya bab jual beli. Rupanya untuk pertemuan pertama sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hasilnya?